Nggak Aku pernah masih saya tertarik dengan penghakimannya Allah itu. Tapi Nah, lanjut Ya, lanjut, kalian lah. lanjut itu lagi. Itu aja, itu berbicara itu aja, Bang. Terus Bang, apa? Bicara testis dulu Siapa ya. ini? Pak Domba. Lanjut, Oh, lanjut. Yang yakin penghakiman kau itu. mau? Ya. Yang Iya, iya, iya. menghakimi orang Buddha siapa? Allah lah. Semua orang Oh, itu Allah, Bang. oh, berarti yang menghakimi semua manusia Allah. Kristen Ya, dihakimi orang siapa? dia ada. Dihakimi siapa? Kalau Kristen di akhirat Allah juga. Allah. Lalu penghakimannya seperti apa? Penghakimannya adalah kamu itu nanti akan menerima catatan amal kamu itu dari tangan, dari belakang, menerima dari punggung. Artinya tangan Anda itu menembus dada Anda untuk mengambil buku catatan itu. Dongeng, dongeng, dongeng. Aduh, tunggu Kalau beres. orang Oh, Islam berarti menerima catatan amalnya menggunakan tangan kanan. oh, kalau yang Islam tangan kanan, yang saksinya. Yang Kalau walaupun Islam, kalau dia itu kerjanya maksiat, itu menerima catatan amalnya dari tangan kiri. oh Dan gitu. kalau orang kafir itu dijelaskan di dalam Al-Quran apa hadis itu. Ada, Menerima buku catatan kalau amalnya dari balik punggungnya. ada Jadi, buktinya. kata penafsiran para ulama, tangannya itu menembus dada dia untuk mengambil ini, menerima bukunya itu. Itu sih, Dalilnya ada itu, tapi nggak usah lah. Ada dalilnya ya. Ada. Di mana? Di Quran apa di hadis? Di hadis kalau nggak Ya, di hadis. nanti ku cari itu ya. Oke. Oke. Lalu menghakimi apa? Bagaimana dia mengambil bukunya terus? Nah, Allah cuma menceritakan bahwa orang kafir itu diseret ke neraka di atas wajah-wajah mereka. Artinya wajah kamu itu akan diseret di atas wajah Anda itu. Dan baru wacana. Enggak, tunggu dulu, Bos. Dan dilemparkan ke neraka. Nah, disitulah maka jadi dalil bahwasanya pintu neraka itu dari atas karena bunyi ayatnya dilemparkan. Ya, berarti aku berhadapan dengan Allah ya. Kan hakimnya Allah. Dengan malaikat banyak kok. Tuh, yang menghakimi malaikat itu Allah. Malaikat lah yang menggeret kamu, menggiring kamu ke di atas wajah-wajah kamu. Yang kutanya itu bukan yang menggeret gue, bro. Yang menghakimi gue siapa? Ya Allah. Katamu semua manusia dihakimi oleh Allah. Ya. Bener nggak? Berarti aku berhadapan dengan Allah dong. Iya dong. Masa aku nggak ada hakimnya? Ya harus berhadapan dong. Ya, melalui para juridnya lah. Melalui kalau bahasa bebasnya itu anak buah lagi apa ya? Iya, oke lah. Ada pasukannya lah di situ, ada prajuritnya lah di situ. Tapi kan aku intinya kan para malaikat itulah. Yang ku hadapi siapa? Malaikat atau Allah? Ya malaikat lah. Oh, berarti aku yang menghakimi aku malaikat. Soal itu jangan tanya aku, Bang, karena aku belum sampai ke sana juga. Nah, makanya kalau Allah yang menghakimi, berarti Allah lah yang berhadapan. Nah, sekarang dulu dalilnya baru. Aku belum dapat sih, belum cari, ini nggak bisa ini. Loh, kau katakan kamu tunjukin dalilnya. Kau katakan tadi, yang kau katakan tadi Allah lah yang menghakimi. Berarti orang nanti berhadapan dengan Allah. Iya, diibaratkan ini Bang, Allah yang menciptakan semuanya. Anggaplah dulu itu. Oke lah, Allahnya ditutupi tabir lah. Intinya aku berhadapan berbicara dengan Allah. Lalu ku ambillah tanganku tadi ya. Dalam buku kehidupan dalam buku ya, di punggung ya. Catatan amal. Karena setiap orang buku, itu catatan bukan buku. Satu lembar toh. Satu lembar gini. Buku amal lah. Iya. Nah, iya, aku bilang buku, kok bilang catatan. Repot kali kok. Iya. Buku. Nah, habis buku itu diapakan? Ku kasihkan ke malaikat. Atau langsung diambil? Ya, diambil, kau baca sendiri, dibaca sendiri. Oh, tak baca sendiri. Nah, terus gantian. Itu kan disitulah kau akan ingat semua yang kau lakukan selama hidupmu. Ada yang kau makan bakwan 3 bayar 1. Ada yang berarti kalau berarti bacanya lama itu. Waktu sekolah kau kan sering makan bakwan bayar 1. Iya, berarti bacanya lama toh. Lah iya, bacanya lama toh. Sekarang aku tanya.
Beribu-ribu Oh, tahun kok. Bukan lama iya, lagi, Bang. lah iya lama tuh penghakimannya tuh. Hmm. Karena baca tuh. Iya. Nah, Bukan karena pertanyaannya gini. baca. Pertanyaan gini, waktu penghakiman itu yang dihakimi satu-satu apa langsung semua? Satu-satu. Nah, Ngantri, Bang. nah, Kayak satu-satu ngantri ya. beras sembako. Iya kan, sembako kan, banyak domba dulu nih. Dihakimin ya. Gua ambil nih buku nih dari dada, gua baca nih. Bukunya nggak tahu setebel apa ya. Karena dari kecil sampai gua mati ya. Nah, ternyata ada yang salah di situ. Apa itu? Ya ada salah. Tuh, mana di sini aku pernah memberikan sesuatu ke orang kok nggak ada. Karena Ada pasti, Bang. Duh, nah Ada, Pak, Bang. itu kan menurutmu, ya kan? Enggak Menurutmu ada, anggap ya. ada pasti. Nah, jadi kan Gini, kita Bang. diskusikan, kita dialogkan tuh. Gini, Bang. Kau kata gimana gini ya? Allah itu membedakan juga, Bang, antara orang kafir yang jahat, antara orang Jangan kafir yang dulu. nggak pernah. Kubaca lah dulu. Gitu, Bang. Kubaca lah ya. Umpamanya kubaca. Domba waktu kecil jam 3 di alamat ini mengambil jambu, gitu, 5. Dituduh untuk mencuri. Gitu. Habis itu jalan lagi. Nah. Aku debatin ini nama Tuhan ini. Bro, Allah yang Maha Kuasa. Saya mengambil mangga itu bukan untuk diriku sendiri. Teman-temanku minta. Setelah ketahuan, saya nggak dimarahin. Hati-hati ya. Nanti jatuh. Kenapa di sini tulis dosa? Kan diskusi. Kalau di catatan aja, dicatatin terus semua, terus gue diem, ngapain dihakimin? Nggak perlu penghakiman kalau saya diam. Pembelaan saya nggak ada. Kan debat jadinya aku sama Allah. Debit kredit. Bener nggak? Logikanya nih gue baca dosa-dosa gue nggak terima. Gue debat dong. Bener nggak? Nir, kemana kau? Bingung loh. Lagi. Ini, Bang. Salah, Bang. Salah. Terus? Karena mulut Anda itu tertutup. Oh, berarti nggak Anda menghakimi. itu nggak bisa bicara. Berarti Bukan. tidak menghakimi. Tidak Yang menjadi ada saksi itu, yang menjadi saksi adalah tangan kamu, kaki kamu, rambut tadi, kamu. ya semua jadi Anggota saksi. kulit kau itu yang bersaksi. Terus kalau muslim tadi tangan kanan, bukunya di tangan kanan. Iya. Atau gimana kau? Terima. Kau nerang? Hah? Iya, artinya menerima buku catatan amalnya itu Di tangan kanan. Itu ada di Al-Qur'an loh, Bang. Oh ya, sekarang kan kita anggaplah ini kita buku tak dapat. Tadi kan disuruh baca. Gitu? Ngapain gue baca? Ya, kalau sudah ditentukan Allah. Sekarang contohnya gini. Saya mau berdebat. Kenapa saya bisa dikatakan seperti ini? Padahal saya tidak melakukan ini. Kalau dikatakan kulitku terkunci, buat apa dihakimin? Itu langsung pisahkan aja. Beda sama orang Kristen penghakimannya nanti yang mana itu ilalang, mana itu gandum dipisahkan langsung. Nah, kalau menurut Islam itu ada penghakiman. Lah penghakimannya seperti apa? Ngambil buku, baca buku. Nah, kalau manusia ini ada 5 miliar, antrian belakang paling enak dong bisa lari-lari, main-main dulu. Karena tuh yang baca di depan masih lama tuh, bukunya gede banget. Apalagi umurnya 90, 100. Aduh. Weh. Nah, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Katanya tadi, kau katakan tadi mulut terkunci, tapi suruh baca. Lu sehat. Kok disuruh baca? Yuh, Membaca bukunya itu masa harus dilapaskan kan enggak? Baca dalam hati aja lah. Kau akan melihat. Berarti baca dalam hati. Terus kalau aku nggak mau baca gimana? Bukan membaca, artinya kamu melihat gitu. Bukan membaca. Tadi katanya catatan itu dibaca. Nih hasil kerja kamu di dunia gitu. Iya, hasilnya juga dituliskan kan. Kalau namanya tulisan ditulis dalam buku itu catatan, kalau bilang catatan,
itu ya dibaca, bro. Masa Bukan. dibaca? Enggak harus dibaca. Kau baca aja sendiri. Kau akan iya, mengetahui sendiri. Nah, iya, masalahannya Masa harus kan. dibaca? Itu umurnya umur yang aku nih antrian kedua nih. Nih yang di hadapanku ini umurnya 100 nih. Mak, bukunya berjibun-jibun. Kapan selesai? Ya udah aku tak main-main dulu. Iya. Gitu? Enggak main-main gitu karena Logikanya. karena kamu sendiri itu kepanasan nunggu itu. Matahari kan 1 jengkal katanya kan. Lah kalau matahari itu jengkal bacanya gimana, bro? Kepanasan. Lu sehat? Iya, nunggu nunggu. Contoh. Matahari Kamu. semakin dekat ke Contoh. bumi, Jangan. makin panas. Ya, iya. Contoh nih, anggaplah bukunya itu kebal sama panas matahari, gitu. Nah, waktu aku baca panas satu matahari itu, lah hancur kan aku, bro. Belum. Mana bisa itu konsentrasi baca? Udah gampangnya gini lah, Munir. Gampangnya gini. Lu baca, ya, kamu tak korek. Malas ada debat kayak gini. Duh, kan? Logikamu hancur. Kalau kau nggak murtad, kau bingung. Udah gitu aja. Kalau kau murtad, kau nggak bingung. Tapi kalau kau nggak murtad, kau akan bingung. Kalau ini Apa? ya? Kalau Yesus kayak apa nanti? Loh, kalau Yesus datang untuk menghakimi itu langsung dipisahkan, bro. Nggak ada itu tuh lagi langsung. Nggak ada debat, bro. Kenapa nanti kalau nanti kalau umpamanya penghakiman itu dipisahkan, kenapa aku di sini? Vision dia akan dilihatkan. Bagaimana gini dia? Domba mungkin. Bukan catatan. Kamu percaya? Iya ya, masuk surga. Tapi aku membunuh. Oh, nggak apa-apa, yang penting percaya. Oh, ya oke. Nggak bisa. Kamu percaya? Enggak percaya. Oh, kamu neraka. Nir. Tahu Alek? Alek lama kan nggak tak urus. Tunggu dulu, tak dengarkan dulu. Kamu ini. Kamu percaya? Tahu, aku tahu. Ya, ini, Nir. Iya, nggak apa-apa. Munir. Yang penting kamu percaya. Wah, Nir, sebentar, Dengar, Munir. Kau tahu kenal Alek Muslim? Yang ngechat banyak di WA? Nggak pernah tak ubris itu. Karena aku pernah tanya. Aku tanggapin, dia ngomong, nggak perlu ditanggapin. Ya sudah, aku biarin. Lalu aku lihat chat terakhir ada pertanyaan. Ada tanda tanya, gue tanggepin. Gue tanggepin apa? Jalan keselamatan itu tidak akan hilang. Orang itulah yang menyingkir dari jalan keselamatan itu. Ya, apakah jalan keselamatan ada? Ada. Bagaimana dia menghadapi untuk bisa masuk lagi ke sana? Bertobat. Orang yang sudah keluar dari jalan kebenaran, dia akan jatuh ke jurang. Dan tidak ada yang bisa akan menolong kecuali dia minta tolong. Dia tidak akan bisa menggapai jalan kebenaran sendiri tanpa dia minta bantuan. Ya, itu caranya bertobat. Ya, aku simpel jawabnya ke dia, ke si Alek Muslim. Diem cep. Ya. Nah, kau pertanyakan lagi seperti itu. Apalagi? Aku tanya nih sama kamu, yang menyelamatkan kamu itu bertobat apa percaya? Percaya, Nir. Ya apa sih, Nir? Nir? Apa? Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Bukan percayalah. Kamu tahu nggak itu perkataan siapa? Kalau orang sudah bertobat itu ngapain? Sekarang aku tanya, orang bertobat itu ngapain? Untuk apa bertobat? Orang bertobat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena dia percaya, Nir, makanya dia bertobat. Lu sehat. Kalau orang nggak percaya, logikanya gini. Nir, kalau orang nggak percaya, dia nggak bakal tobat. Tetapi orang yang percaya, dia akan bertobat. Coba miring sana. Ya, pusing kamu nih sama aku nih. Udah remah. Kalau kamu nggak murtad, kamu akan bingung. Tetapi kalau kamu murtad, kamu tidak akan bingung. Karena kamu sudah tahu kebenarannya. Makanya, oh iya, salah. Jadi nggak bingung. Murtad. Tapi kalau nggak murtad, bingung. Ya apa jawabnya domba kecil itu? Gitu. Masuk akal. Debat dengan Allah. Aduh. Jadi kalau kau katakan yang akan menghakimi Kristen adalah Yesus, yang katanya diserupakan, orang Kristen tahu semua. Lu siapa, bro? Lu mati disalib enggak? Enggak. Lu yang lihat ya, lihat bawa kurma ya. Lah kok tahu lo? Lah iya, kamu bukan Yesus. Kau Isa kan? Iya. Ya udah pinggir kau.
kau bukan Tuhanku. Kamu Kadang percaya Kristen ya? akan jawab Iya, gitu, iya. bro. Kata Yesus, kata Tuhan Anda nih. Kamu Apa kata percaya ya? Iya, oh, Tuhan? langsung masuk surga. Kamu percaya? Enggak. Oh, kamu neraka. Oh, Kamu percaya? itu yang ku Iya. ceritakan versi Islam, Setengah bro. percaya, setengah enggak. Kau nggak Bang, sadar-sadar yang ku ceritakan ini versinya siapa? Versi Islam apa versi aku, Kristen? iya, aku nyeritain versi Loh, Kristen jangan nih. kau tanya, ya versinya apa? Islam apa Kristen yang tak ceritakan tadi? Ya Islam lah. Aku kan Nah, ya nyeritain sudah. versi Kristen. Jadi gini, kalau Kalau kata Kristen, kamu percaya enggak? Ya masuk surga. Kamu percaya? Aku setengah percaya, setengah enggak. Artinya ragu-ragu. kalau versi Bingung Yesus. Kalau versi Islam tidak ada mencakup Alkitab. Kamu percaya nggak? Nggak ada. Kita duduk. Pasti kalau Isa yang menghakimi. Siapa suruh lo nuhankan gue? Itu. Nah, emang gue pernah nggak merintahin lu nuhanin gue, nyembah gue? Mana ayatnya? Siapa yang Bukan, nulis? itu Yesus itu. Yesus kok. Tidak akan Yesus. Kalau Yesus menghakimi itu, kayak tadi Munir, ilalang dan gandum dipisahkan. Nah, kalau Islam akan dihakimi. Siapa yang nyuruh? Tanya-tanyain. Gini. Gua debatin, bro. Lisa ya. Nyuruhin Yesus Iya, ya. berarti Minggir lo. Gitu. berarti betul Orang kata Kristen. aku itu, Domba. Apa? Berarti betul kata aku itu. Apa itu? Nanti akan ada orang yang dihakimi oleh Yesus. Kamu percaya? Iya, aku percaya. Oh, masuk surga. Iya. Kamu percaya? Enggak. Penghakiman Berarti kamu masuk neraka. Kan Terus penghakiman ada orang lagi, Kristen. Mbak Domba. Ada lagi satu. Kamu percaya? Aku ragu sih. Oh, ragu gimana ya? Bingung Yesus. Masuk neraka. Oh enggak, bro. Ya, takut percaya. Yang kau ceritakan itu versi Islam, bro. Jangan kau samakan sama Kristen. Mana ada Kristennya? Mana ada Katanya versinya siapa yang Kristen? percaya? Loh, mana ada versi Kristen itu penghakiman Itulah ditanyain? Pak Munir, jangan Mana? suka takia Pak. Inilah bosan kita dengar Bapak takia. Iya itu namanya takia Pak. Kau ceritakan yang tadi itu versi Islam, bro. Oh, itu Islam. kalian. Di Kristen itu gimana? ada yang ragu, ada yang percaya, ada yang ragu pasti. Ada yang nggak percaya. Kan manusia itu terbagi tiga kan. Ya, nah, nanti Yesus saat menghakimi orang yang ragu-ragu itu bingung Yesus mau masukkan surga apa neraka. Enggak pakai tahu. bingung, karena bro. dia ragu. Enggak percaya, langsung dipisahkan, bro. Tahu nggak langsung dipisahkan? Yang ragu itu masuk kemana itu? Tahu. Yang ragu masuk kemana? Munir, tahu mana yang gandum itu atau mana itu padi, mana itu rumput. Kamu pun akan tahu dan gampang misalkannya seret. Oh ini rumput, ini sudah. Enggak ditanyain. Lo SD ngapain, bro? SMP lo ngapain lo? Umur gini 1 hari ngapain lo? Capek banget sih bacain terus. Dah bacaan lah. Udah, terserah lah mau taruh mana. Kan gitu nih. Kalau di Islam ada perdebatan. Kemana, Bang? Kalau di Islam, akhiratnya ada perdebatan. Kalau di Kristen tidak ada perdebatan. Selesai. Kalau ini coba aku tanya lagi, yang mati bayi, Bang, gimana, Bang? Ke neraka apa surga, Bang? Yang mati bayi. Itu urusan Tuhan, bro, gue gak tahu. Lo aja, kalau lo gue tahu, lo masuk neraka. Nerakanya gue lo ya. Tapi lu batasnya gimana, Bang? Hah? Batasnya gimana? Orang yang masuk neraka apa enggak itu kalau meninggal? Batasnya kalau bayi kan nggak tahu. Batasnya yang kamu tahu itu seumur berapa? Batasnya karena saya sering memberitakan Injil ke kamu tolak. Lu masuk neraka, bro, asli, bro. Nggak pakai, nggak ada timbang-timbangan, langsung dibuang pung gitu loh. Hitungannya kamu itu gini. Kamu suka lo kalau anak kecil aku nggak tahu, bro. Umur 7 tahun kalau gimana itu pas meninggal itu? Kalau dia 7 tahun, umpamanya Islam, saya pun tidak tahu, bro. Karena dia belum tahu tentang kebenaran. Sama aja, nggak tahu. Yang tahu berapa tahun? Yang tahu berapa tahun? Nanti kalau dia sudah puberitas, dia sudah waktunya puber itu umur berapa puber itu? 12. 13 lah. Itu berarti kalau nanti intinya gini nih. Kalau 11 tahun Islam, kamu kasih tahu dia nggak nurut, gimana itu? Tak kasih tahu nggak nurut maksudnya apa? Tak kasih tahu apa?
tak tahu bahwa Yesus Tuhan, tapi dia nggak nurut, nggak Loh, biarkan masuk dia, neraka apa enggak? kalau masuk neraka, Pak Munir kalau masuk 9 neraka. tahun? Kalau umpamanya 9 dia tahun? sudah tak beri, ya nggak tahu apa-apa. Kalau- Masa aku beritakan orang nggak sama 9 tahun, lu mikir po. Kau mikir Ya kan? sedikit lah. Emangnya kamu menyekolahkan anakmu umur berapa? Sekarang nih, umur 9 9 tahun. tahun itu kelas berapa, Munir? Kelas 3 lah. Umur berapa sebenarnya? Hah? Iya, Kelas berapa dia? 3, kelas 4 lah. Paham nggak dia tentang kebijaksanaan? Paham nggak dia mana yang benar dan mana yang salah? Anakmu tahu Ya nggak? pasti. Nah, oke. Yang batasan yang paham itu kelas berapa biasanya? Ikan aku tuh bilang pubertas itulah. Kalau sekarang orang-orang di sini kan 17. Kalau aku katakan 9 nggak tahu, 8 tahu, 10 tahu. Pak Domba, boleh disanggah, Pak? Ajar. Boleh, Bang. Intinya, Robot, Bang. intinya setiap anak yang mengaku Yesus itu pun juga akan masuk surga sama Nir. Inilah otakmu itu nggak benar. Gimana? Kamu tentang penghakiman aja masih ragu-ragu, masih bolak-balik begitu. Gimana? Ya kan kalau bayi nggak tahu kita percaya apa enggak. Nah kan bayi kan secara iman juga masuk mereka. Iya, kami percaya itu. Iya, kalau misalkan bayi orang Islam. Ya kan kita kan nggak, itu kan dari tadi bilang versi lu Islam. Itu masuk neraka Pak. Kan lu kan itu kan versi Islam. Jangan ke Islam lah, Logikanya nggak bener Pak. Dengar nih ya. Kalau umpamanya dengar dulu. Kalau ada kiai umurnya 90 tahun tapi dia tidak pernah mengenal Injil, itu nanti urusannya hatinya, hukum Taurat yang telah ditaruh Tuhan ke dalam dirinya. Karena dia belum mendengarkan berita Injil. Karena dia belum dengar. Taurat apa PB? PB apa Taurat yang ditaruh ke dalam hatinya itu? Taurat. Bukan PB. Kalau PB itu anak bawang ya? Kau pun nggak tahu yang kukatakan. Tahu Taurat. Injil itu apa? Iya, kamu kan tanya dulu Injil apa? Injil itu yang dibawa Yesus, bukan kitabnya Kristen sekarang. Kamu tahu nggak Injil itu apa? Saya tanya, kamu tahu nggak Injil itu apa? Injil, emangnya apa Injil? Kalau Evangelion, nah kan nggak tahu. Kalau Evangelion tahu dia kabar baik. Domba. Nah, dia mulai bilang kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Saya tanya. Emangnya Injil, kamu Injil, apa hubungannya dengan Evangelion? ini Pak Munir ini nggak bener ini. Iya, inilah Pak Munir, Markus 1, udah jelas. Dia tuh jawab gini bro, Injil dalam Islam tuh nggak ada artinya. Injil ya kitab, Taurat ya kitab. Artinya nggak ada. Taurat ya Evangelion lah. Inilah artinya Pak Munir ya nggak pernah pinter. Artinya menuju kebodohannya terus. Gak ada hubungannya Injil itu. Nah ini artinya Pak Munir mencoba bertakia. Itulah. Anda itu tuh kebiasaan takia pada saat dibilang kita minta data dari lu kagak ada tunjukin. Sekarang Evangelion itu sama dengan Injil apa enggak? kamu nggak pernah pinter ya. Injil itu tentang siapa saya tanya? Kabar baik tentang siapa? Injil itu malah kamu kan nggak tahu. Kabar baik tentang Yesus. Mana ayatnya? Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Pak Domba, bisa tunjukin nggak tuh biar si Pak Munir tuh sedikit lebih pintar, Pak. Inilah menunjukkan Pak Munir ini agak sedikit bodoh. Nah, Markus 1 ayat 1. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Markus 1 ayat 1. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Artinya Pak Munir di sini bodoh. Bodoh kalimat. Bodoh istilah aja nggak beres. Munir dari dulu kualitasnya gini-gini mulu. Nggak ada perkembangan Munir. Iya. Sampai saya lihatnya. Dijelasin nggak pernah nyambung dia. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai, bro. Udah kutunjukin nih.
Bentar. Munir, Sorry. coba tolong jelasin ini Munir tentang yang jembatan itu loh, Sudah jalan ini. Siratal Mustaqim. Itu gimana Munir? Siratal Mustaqim. Terus habis itu timbangan gitu kan. Nah, setelah melewati Siratal Mustaqim itu kan langsung ada timbangan, ya enggak? Atau timbangan dulu langsung ke Siratal Mustaqim atau gimana Munir? Coba jelasin Munir. Ayo Pak Munir, jawab Pak. Soalnya penghakiman ini masih bingung gitu. Masih buta dia itu. Dia nggak bisa jelasin. Iya. Tadi aja ayat tentang sperma nggak bisa jelasin dia. Saya hajar dia tadi. Itu juga, apalagi itu. Iya. Iya, apalagi yang dikatakan Munir tadi itu penghakiman satu orang gitu ya. Iya, katanya Itu sebenarnya itu nggak dikenal di dalam Islam. Yang dikenal dalam Islam itu ya antara timbangan dan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jadi rambut seseorang itu diambil satu rambut gitu loh, selai rambut kan. Nah, itu nanti jadi tujuh Munir tambah jembatan. pusing. Yang benar. Iya kan? Tuh. Bentar, Kan bro. gitu kan. Ayo. Ayo Nah, Pak, makanya coba jelasin. Coba. Itu gimana? Nah, ya itu masuk akal. Artinya yang dilewati oleh manusia itu nanti kalau misalkan besar ya enak, lari-lari pun bisa. Tapi Ya, yang bisa melalui maksudnya yang tergantung amalnya, bro. ya Tergantung amalnya. Ya Siratal Mustaqim itu loh. Siratal Mustaqim itu gimana? Bener. Nah, coba jelasin lebih halus dari rambut yang dibelah jadi 7. Lebih tajam maksudnya. Itu samurai aja kalah itu. Gitu. Ngapain samurai? Coba jelasin nggak? Maksudnya itu kan ada 7 jembatan ya kan? 7 jembatan. Bukan 7 jembatan, 7. Satu ada turunan ya kan? Ada tanjakan. Tanjakan itu di ayatnya itu mengatakan bahwa 500 tahun perjalanan. Nah, perjalanan menurunnya itu 500 yang tadi itu loh. Perjalanan. 7 bagian itu apa? Maksudnya 7 bagian itu Nah, begini maksudnya itu lebih jembatannya itu lebih kecil daripada rambut yang dibelah 7. Itu macam mana itu kan kalau rambut dibelah 7 itu kan tajam banget itu kan. Itu malah lebih kecil gitu kan. Makanya di Siratal Mustaqim itu ada yang itu ajaran muslim gitu. Iya. Jelasinnya gimana coba? Aku bingung gitu loh. Bentar, Bro Gurion, itu yang konsep timbangan itu kayak mirip, saya jadi kebayangin konsep Mesir. Kan kalau Mesir orang mati itu kan ditimbang tuh amalnya dia baik atau enggak gitu. Kalau misal timbangannya salah satu timbang, misal amal baiknya itu lebih kecil daripada amal jahatnya itu, berpersembahannya itu tuh enggak berat, enggak sesuai beratnya itu, langsung itu dihabisin. Masuk akal, bro. Yang nggak masuk akal bukan ajaran Tuhan itu. Kalau kamu mau berbuat baik sebesar apapun, kamu berbuat baik sebesar apapun itu nggak guna, itu nggak masuk akal. Ya kalau gitu sama aja orang menyuruh jangan berbuat baik karena berbuat baik pun aku salah, berarti aku lebih baik diam aja. Ngapain aku nyumbang? Berarti Pak Munir ini nggak paham sama sekali. Itulah bedanya. Siapa manusia yang nggak berdosa, saya tanya. Hah? Ya makanya Allah sudah memberitahukan jangan kau berbuat dosa.
Karena amalmu dicatat. Sekecil apapun dosa yang kau perbuat, nanti kamu akan masalahnya fokus. gini, Pak. Fokus dulu. Gini. Munir, Gitu. duluan mana? Ngambil kitab dalam tubuh, ditimbang, sama jalan Siratal Mustaqim. Kau ceritakan itu jalurnya Ya gimana? nanti kita urusannya di akhirat itu. Aku belum bisa ke sana lagi. Jangan tanya saya. Nggak ada Di akhirat. Mana Pak Kamu Munir di aja. akhirat? Pak Dani Kalau kamu aja. aku tanya. Pak Dani Kalau aja kamu udah aja nyerah. aku tanya bagaimana Aku prosesnya. biarin Yesus untuk aku sama membedakan. Munir dulu. Nah, coba Pak. Munir, apa kita fokus ke Siratal Mustaqim dulu lah. Gak usah lari kemana-mana gitu loh. Karena Temanmu itu ada marahin. di dalam hadis yang mengatakan Teman saya kan lagi ngomong ke Bro Gurion tadi kan konsepnya Sabar, bro, sabar. Iya. Itu kan ngapa lu tiba-tiba marah ke Tuhan Yesus? Gimana orang belum sampai ke situ, lu malah langsung marah-marah ke sana. Ini artinya udah pendek, sumbu pendek ini. Sebentar lah. Domba kok yang bawa ke sana? Domba. Lah, Salahin tuh domba. Lu langsung bilang beda konsepnya. Lu ngomongin gua tadi. Itulah, Pak. Lu masalah kentut aja gua hajar tadi lu. Masalah kentut aja gua hajar. Gua hajar tadi lu masalah kentut. Lu tuh gak ada otaknya. Itulah aku bilang. Jangan kayak pantat ayam, bener kayak pengumuman Pak RT itu. Nah, masalah kentut aja kau kalah tadi. Masalah kentut kalah. Lu sudah kasih itunya, udah kasih gua istilahnya apa? Lu nggak bisa jelasin. Oke, kita kembali lagi ke Siratal Mustaqim. Lanjut Pak. ya. Aku masih bingung gini loh. Di dalam hadis Baginda kan mengatakan bahwa aku diberitahu, ini di hadis Muslim ya, dikatakan aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Terus di dalam Al-Bukhari mengatakan bahwa dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam. Akulah orang yang pertama melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sadan. Pernah kalian melihatnya? Para sahabat jawab, pernah, wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sadan. Tidak ada yang mengetahui ukuran sebesarnya kecuali Allah. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Nah, aku bingung. Ini fungsinya Siratal Mustaqim ini buat apa, Munir? Jembatan, bro. Untuk jembatan, ujungnya itu surga. Tahu lah jembatan, ya. Maksudnya jembatan terus? untuk melalui perjalanan untuk menuju surga. Itu lewat jembatan Siratal Mustaqim itu. Di bawahnya itu adalah neraka yang bergejolak. Makanya bunyi ayatnya kamu semua akan mendatangi neraka. Karena jalan-jalan ke surga itu berada di antara neraka, yaitu di Siratal Mustaqim yang berada tepat di atas neraka itu. Tapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, mukmin. Loh, berarti yang jatuh dari Siratal Mustaqim itu bisa diselamatkan dong? Atau gimana? Yang jatuh itu langsung jatuhnya ke neraka, bro. Nah, terus? Iya. Nah, ada tadi orang yang beriman gitu. Tergantung amalnya. Kalau amalnya kita ini berbuat baik, banyak berbuat baik, nanti perjalanan kita di Siratal Mustaqim itu cepat kilat pun ada. Ada yang merangkak, ada yang seperti berjalan biasa, ada yang berlari, ada yang seperti naik onta, ada yang seperti terbangnya burung. Tergantung amalan lah pokoknya. Makanya kalau kamu mau lewat secara cepat di jembatan Siratal Mustaqim, kamu masuk Islam dulu, lalu kau banyak-banyak berbuat amal kebaikan supaya kamu mudah untuk melalui jembatan itu. Terus yang jatuh itu katanya diselamatkan. Gimana itu? Yang jatuh itu ke neraka, bro. Orang yang masuk neraka, orang
ada juga orang yang hampir menginjakkan kaki ke surga, tapi ujung-ujungnya jatuh juga. Itu ada. Gitu. Enggak, aku terfokusnya itu tentang mengatakan bahwa yang masuk neraka itu bisa Selamat diselamatkan. malam. Iya bisa. Itu gimana? Selama dia Islam. Walaupun Halo. orang Islam itu Nah, banyak masuk neraka. berarti fungsinya Cuman, apa? iya, berarti fungsinya jembatan Shirathul Mustaqim cuman coba-cobaan dong. Cobaan dong kalau gitu. Coba-cobaan. Percobaan. Coba-cobaan. Hah? Kok percobaan? Iya kan? Katanya yang jatuh ke neraka kan, terus habis itu diselamatkan gitu. Itu gimana gitu loh. Jatuh ke neraka itu kalau orang yang timbangan amalnya itu lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Nanti dia akan jatuh ke neraka itu. Bentar aja. Tapi setelah beberapa tahun, Bang. selama disiksa, itu setelah dosanya habis, nanti dia akan diselamatkan, diangkat ke surga. Masuk Munir, akal. ingat Munir, neraka itu mesin cuci dosa. Kau aneh-aneh kok. Iya. Berarti siapa yang dosa di situ dicuci? Ya, kalau orang kafir itu kan memang dicuci selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam itu nanti akan diselamatkan. Makanya ada orang yang terakhir keluar dari neraka itu. Ada orang Islam yang terakhir keluar dari neraka. Shirathul Mustaqim ini kan melewati Shirathul Mustaqim gitu kan. Terus habis itu jatuh, ya kan? Jatuh. Terus habis itu bilang yang di neraka pasti akan diselamatkan. Berarti itu hanya sekedar percobaan dong kalau gitu logikanya. Bukan percobaan, ya, itu logika kamu aja. Nah terus? Jadi gitu. Nah terus? Kalau orang Islam nanti akan diselamatkan setelah beberapa tahun disiksa, tergantung banyak dosa yang berbuat. Nah iya, jadi tapi beda sama orang-orang kafir yang akan terus mengalami siksa api neraka itu. Gak ada ujungnya. Jadi itu kan misalnya jatuh nih orang mukmin, ya kan? Jatuh tidak sesuai dengan amalnya. Nah, terus habis itu karena dia salah satu orang mukmin bisa diselamatkan, berarti itu hanya sekedar percobaan gitu loh. Ya, iyalah, nggak apa-apa lah. Iya kan? Iya. Duh, nggak apa-apa. Iya nggak? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, terus, daripada aku jawab, kamu itu lagi. Ya udah, terserah kamu lah. Loh, enggak. Ini soalnya masih dalam kerancuan gitu loh. Setelah silakan berbingung-bingung di situ. Mustaqim, terus kok berbingung-bingung. Kalau dijelaskan pun nggak paham-paham. Tapi ya udah, kafir aja. Soalnya ini kan. Udahlah, ini soalnya ini kan seluruh dunia, gitu kan. Kamu tanya domba dulu. Domba belum ngomong. Aduh. Ya, kalau domba ngomong gitu. Dengar ya, siksa kubur. Ini ada bosku soalnya, bro. Baca buku, timbangan. Ini aku mau kerja, bro. Udah, sekian dulu. Mustaqim. Kita lanjut pertanyaannya besok. Lanjut pertanyaan. Ya, oke. Oke, selamat malam. Oke, kalau dengarkan nggak apa-apa. Jadi gini ya, David. Jadi dalam Islam itu Allah itu aslinya bingung. Malaikat juga bingung. Kenapa? Karena pertama kali Muslim itu meninggal, dia akan disiksa kubur. Kenapa dia disiksa kubur? Karena dia berdosa. Gak bisa jawab. Ya kan? Kalau sudah disiksa sama malaikat, sudah pasti dia berdosa dan masuk neraka. Allah bimbang. Ngambil buku dalam tubuhnya, catatan hidup. Padahal udah dipukulin, bro. Sudah dipukulin sama malaikat, babak belur, suruh baca. Ya toh, dosa-dosanya. Habis dosa-dosanya dibacakan, banyak kali dosanya, masih ditimbang. Sudah tahu dosanya banyak, masih disuruh lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Ini bagian berdosa ya. Ya pasti jegur lah. Sekarang kita cari yang super alim. Tidak ada dosanya. Ya. Berarti Tetapi enggak, berarti jembatan itu di prank dong.
di prank dong kalau jembatan itu. Itu ya bisa dikatakan prank, bisa dikatakan bingung. Nggak yakin Nah, gitu. itu. Iya, Kan kalau pernah nggak nonton film ini God of Egypt? Aku nontonnya Dragon Ball. Enggak. Dragon Aduh. Ball ada, Enggak. Pak. Bener ada Dragon Ball. Waktu Goku mati, itu dia lihat jembatan. Akhirnya jatuh dia neraka, dihambisin tuh orang-orang neraka itu sama Goku. Enggak. Kalau ada yang pernah lihat God of Egypt, itu di situ saat masuk di alam bersah itu ditimbang gitu. Jadi ada timbangannya. Iblis itu coba tuh, deh. Iblis itu masuk neraka atau enggak? Nonton filmnya deh. Kalau aku Ini nontonnya God of Egypt. Dragon Oh, Ball. God. Itu ada itu filmnya. Ada yang Muslim nggak nih? Di sini? Judulnya apa? Judulnya chat Ada, aja, Vi. biar Itu. kita tontonkan. God of Egypt. God of Egypt. Itu film ini, film Hollywood. Bukan Disney kan? Gods, pakai S ya? Iya, Gods of Egypt. Jadi dewa Mesir ya? Gods of Egypt yang mana tuh? Yang dewa-dewa yang ada, yang apa, yang karakter manusianya kecil, yang dewanya gede itu ya? Betul. Yang filmnya yang dewanya gede itu loh. Oh ya, dimainin sama si Dwayne Rock Johnson kalau nggak salah. Ya. Itu yang main yang itu 300 itu. Main 300 itu. Lihat saya screen yang mana? Tak mute punya aku. Bagus tuh film tuh. Nah, terus berarti yang masuk surga berarti yang orang Cina-Cina ya, kan ngumpulin harta-hartanya taruh di peti. Ditukarkan ya. Itu kan kayak pahala gitu. Iya. Harta di surga. Jadi memang Islam itu bingung sendiri. Sudah ditebukin di anu. Pak Domba, Iblis masuk neraka atau enggak? Waduh, kalau Iblis itu kafir atau enggak tuh? Kalau enggak lah, kalau menurut Islam enggak lah. Mentauhidkan Allah. Iya, mentauhidkan Allah tuh. Enggak kafir loh dia. Jadi tugasnya dia memang dikasih tugas. Karena Allah yang menyesatkan dia. Makanya berilah tangguh aku sampai pada hari kiamat. Oke, siap. Gitu dong. Ya, dia makhluk yang paling taat tuh. Iya. Saya ada pertanyaan itu. Ditimbang. Baca buku. Habis baca buku ditimbang. Habis timbang jalan siratal mustaqim. Ada lagi pencucian dosa. Pencucian dosa di mana? Di neraka. Nanti siapa yang di situ mau sujud, dibebaskan. Kan bingung, Bu. Orang yang menyembah manusia itu syirik atau enggak? Syirik ya. Nah, kalau iblis kan nggak mau dia nyembah manusia. Lalu iblis masuk surga dong. Manusia yang masuk neraka. Banyak pertanyaan di Muslim ini yang sebenarnya kita nggak enak aja. Cuman mereka nggak bisa ini sih. Nggak mau terus terang gitu ya. Nutup-nutupin gitu.